Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang konsep, tujuan, dan fungsi pendidikan kewarganegaraan. Perkenalkan, anggota kelompok kami yaitu adalah Aulia Walidah Ghazani, Hafizah Nadia, Muhammad Isyam Mujahid, dan Najwa Fatimatuz Zahra. Kita akan mulai dari konsep dan urgensi pendidikan kewarganegaraan. Jadi, apa sih sebenarnya pendidikan kewarganegaraan itu? Secara etimologis, pendidikan kewarganegaraan berasal dari dua kata, yaitu adalah pendidikan, yang berarti usaha sadar untuk mengembangkan potensi peserta didik, dan kewarganegaraan, yang berarti adalah segala hal yang berkaitan dengan status warga negara. Secara yuridis, dasar hukumnya bisa kita temukan dalam undang-undang. Pada penjelasan pasal 37 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, sebagai salah satu bentuk keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara. Sementara secara teoritis, A.M. Numan Somantri pada tahun 2001 mendefinisikan pendidikan kewarganegaraan itu sebagai program pendidikan yang berintikan demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lain, serta pengaruh positif dari sekolah, masyarakat, dan keluarga. Semua itu diproses untuk melatih siswa berpikir kritis, analitis, serta bersikap dan bertindak demokratis, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Dari sini bisa kita lihat bahwa pendidikan kewarganegaraan itu memang betul-betul ditekunkan untuk masyarakat Indonesia, mulai dari pemikiran para tokoh sampai diatur langsung dalam undang-undang. Lalu, mengapa pendidikan kewarganegaraan itu diperlukan? Berdasarkan konsep yang sudah kita bahas sebelumnya, pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk membentuk warga negara yang baik dan cerdas, menyiapkan warga negara agar memahami hak dan kewajibannya, mendorong partisipasi aktif dalam kehidupan demokrasi, dan serta membentuk karakter warga negara yang nasionalis, beretika, dan berlandaskan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945, sesuai dengan pasal 35 ayat 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Nah, setelah memahami konsep dan tujuan pendidikan kewarganegaraan, sekarang kita akan melihat dari mana sebenarnya pendidikan ini berkembang. Ada 3 sumber utama, yaitu historis, sosiologis, dan politis. Yang pertama adalah sumber historis. Pendidikan kewarganegaraan gak muncul begitu aja, tetapi lahir dari perkembangan panjang bahasa Indonesia. Semangat perjuangan menuju kemerdekaan, ditambah peristiwa penting seperti Budi Utomo pada tahun 1908, dan Sumpah Pemuda pada tahun 1928 menjadi dasar tumbuhnya rasa persatuan dan nasionalisme. Seiringnya waktu, kurikulum juga terus berkembang, mulai dari sivis pada tahun 1962, kemudian pendidikan moral Pancasila atau PMP, hingga menjadi PPKN yang digunakan sampai sekarang. Selanjutnya, sumber sosiologis. Pendidikan kewarganegaraan tumbuh dari nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat Indonesia. Dulu, semangat kebangsaan banyak disampaikan oleh tokoh masyarakat maupun kiai melalui ceramah dan pidato. Saat ini, perannya semakin luas, yaitu membentuk warga negara yang mampu menghadapi berbagai persoalan sosial, seperti korupsi, pelanggaran HAM, dan ketidakadilan. Terakhir, sumber politis. Pendidikan kewarganegaraan juga dipengaruhi oleh kebijakan negara dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perubahan pemerintahan mulai dari Orde Lama, Orde Baru, hingga Reformasi turut mempengaruhi perkembangan kurikulum. Namun, tujuannya tetap sama, yaitu membentuk warga negara yang berkarakter, memahami hak dan kewajibannya, serta memiliki rasa tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Pernah sadar nggak sih kalau PKN kita dari SD sampai kita kuliah saat ini itu materinya selalu berubah? Kenapa sih? Ternyata itu semua ada alasannya. Secara ontologi, PKN itu dinamis karena perilaku warga negaranya yang berkembang. Filsuf Aristoteles pernah bilang, kalau konstitusi dan undang-undang yang berbeda butuh profil yang berbeda pula. Makanya, dari era proklamasi 1945, RIS, UUDS, Orde Lama, Orde Baru, hingga masa reformasi saat ini, PKN terus beradaptasi mengikuti sistem politik, di mana sekarang kita lebih fokus pada keterbukaan dan hak asasi manusia. Tantangan zaman sekarang juga nggak main-main. Sebagai mahasiswa, kita dituntut untuk peka pada isu global seperti kelestarian lingkungan dan demokrasi. Faktanya, fenomena sosial itu di masyarakat lebih cepat melesat daripada hukum yang tertulis. Disinilah PKN masuk sebagai jembatan agar kita mampu memahami perubahan tersebut.
Ditambah lagi ledakan iptek dan globalisasi. Nah, di sini PKN bertindak sebagai interferensi edukatif, bukan untuk membatasi ruang gerak kita, melainkan menyesuaikan agar kita bisa menggunakan teknologi secara positif sekaligus membentengi diri kita agar terhindar dari racun hoaks dan radikalisme digital. Jadi, PKN terus berubah karena Indonesia yang terus bergerak maju. Yuk jadi generasi yang tidak hanya melek pada teknologi tapi juga cerdas dalam bernegara. Sekarang mari kita tatap masa depan. Kondisi bangsa kita dinamis banget kalau dibandingin sama 10, 30, atau 100 tahun yang lalu. Kedepannya tantangan gak makin mudah. Ada ketimpangan ekonomi, krisis lingkungan, krisis pangan, hingga digitalisasi. Tapi kita punya kartu as, bonus demografi. Hingga tahun 2045, Indonesia akan dipenuhi oleh penduduk usia produktif antara 15 hingga 64 tahun dengan jumlah yang melimpah. Ini merupakan modal utama kita untuk menuju Indonesia Emas 2045. Pertanyaannya, apakah usia produktif ini akan jadi berkah atau jadi beban? Jawabannya ada di tangan kita, dan cara yang paling strategis adalah lewat pendidikan, termasuk pendidikan kewarganegaraan. Nasib bangsa kita tidak ditentukan oleh bangsa lain, melainkan oleh kemampuan kita sendiri. Dan PKN membantu kita menjadi warga yang sadar hak, tahu kewajiban, dan siap berkontribusi nyata. Jadi, PKN bukan hanya soal angka di nilai kalian atau hafalan pasal. Ini adalah kompas kita untuk membawa Indonesia memimpin di masa depan. Saya Najwa, bangga menjadi bagian dari masa depan Indonesia. Sampai jumpa!